السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة, para talabatul ilmi sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukur kita kehadirat Allah Rabbul Alamin. Allah yang senantiasa memberikan kita rahmat dan nikmat-Nya, sehingga pada kesempatan ini insyaallah taala kita lanjutkan dari silsilah daurah markis ini, pertemuan yang kedua dari Al-Bayan Anil Fitan, penjelasan tentang fitnah. Kita masih dalam bab ahammiyatu fikhil fitan, urgensi memahami fitnah ini. Para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kemarin sudah bawakan dalilnya dari Al-Qur'anul Karim tentang pentingnya memahami fitnah ini, dan juga dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau tepatnya dari sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kemarin saya cuma sebutkan satu. Sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengajarkan atau memahamkan fitnah kepada para sahabat. Dan sekarang mari kita lihat bagaimana sikap salaf di dalam memahami fitnah ini, sehingga kita bisa mencontoh mereka. Kalau kemarin kita sebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan tentang fitnah, mengajarkan perkara-perkara yang telah terjadi dan yang akan terjadi, akan menimpa umat ini kepada para sahabatnya, dimulai sejak kapan? Sampai maghrib. La ilaha illallah. Luar biasa. Daurahnya seharian full, gitu kan? Dan yang menyampaikan Rasul, dan yang menerima juga adalah para sahabat.
abarru hadhil ummati quluban. Demikianlah digambarkan oleh Ibnu Mas'ud tentang bagaimana hatinya para sahabat, orang yang paling baik hatinya di kalangan umat ini. Kalau demikian mereka, manusia-manusia terbaik ini, generasi-generasi yang paling baik hatinya ini diajarkan oleh Nabi tentang fitnah. Tidakkah kita jauh lebih butuh untuk memahami fitnah? Sekarang kita coba lihat bagaimana sikap sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka ingin memahami fitnah ini. Di dalam 40 hadis tentang fitnah itu, saya juga membawakan tentang bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bertanya tentang fitnah. Coba yang punya filenya dilihat lagi. Bagaimana Umar bin Khattab mencari ilmu tentang fitnah. Di hadis yang keberapa? Di file yang kitab itu. Fadhal. Bagian awal, coba lihat bagian awal itu. Ya. Jumpa lagi. Coba lihat hadis yang kedua itu. Ya. Di mana Umar bin Khattab? Siapa Umar? Orang yang luar biasa tentang keutamaannya. Umar adalah seorang sahabat Nabi, ahli surga yang masih hidup di bumi ketika itu. Karena Rasulullah SAW satu hari ketika duduk, ada sahabat beliau yang ingin minta izin masuk. Maka Rasulullah SAW mengatakan, izinkan dia masuk. Wa basyirhu bil jannah, dan kabarkan dia adalah penduduk surga. Kabarkan surga untuknya. Dan ternyata yang masuk itu pertama Abu Bakar, kemudian ada lagi yang minta masuk, dan ternyata adalah Umar bin Khattab. Allahu Akbar. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mendapatkan wahyu melalui mimpi beliau. Beliau melihat istana indah dengan segala kenikmatannya, bidadari dan kenikmatan surga. Dan ketika Rasul bertanya, milik siapakah itu? Itu adalah miliknya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Cukuplah kemuliaan Umar bin Khattab ketika Nabi menyebutkan kalau adalah Nabi setelahku, maka Nabi memilih di antaranya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan cukuplah kemuliaan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekiranya Umar bin Khattab ini berjalan di satu lembah, niscaya setan akan beranjak ke lembah yang lain. La ilaha illallah. Ya Ibn Khattab, walladzi nafsi biyadihi. Wahai anak Khattab, demi jiwaku yang berada di tangannya, malakiyaka syaitan, tidaklah syaitan menjumpai musalikan fajjan qat, lewat di satu lembah, illa salaka fajjan ghairu fajj, melainkan syaitan akan lari di lembah yang lain. Allahu Akbar. Luar biasa. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Kemuliaan yang sungguh sangat menakjubkan. Bahkan Umar bin Khattab ini disebutkan oleh Ibnu Mas'ud, ma zilna a'izzatan munzu aslama Umar. Senantiasalah kami menjadi orang-orang yang memiliki derajat yang tinggi, mulia sejak keislaman Umar bin Khattab. Allahu Akbar.
Nah, ini kemuliaan yang tidak diragukan. Siapa pula yang meragukan kemuliaan Umar? Tidak akan ada. Baik. Sekarang coba kita lihat sikap beliau ketika dirinya ingin belajar, ketika dirinya ingin mendalami tentang fitnah. Dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim, di antaranya di mana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yaqulu, ini Hudzaifah berkata, baina nahnu julusun 'inda Umar, ketika kami duduk dekat Umar, idh qala, dan ketika itu dia berkata, tiba-tiba dia berkata, ayyukum yahfadhu qawlan Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa di antara kalian yang hafal ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil fitnati, tentang fitnah? Qala, lalu Hudzaifah mengatakan, fitnatur rajuli fi ahlihi, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi tukaffiruha as-salah, tukaffiruha as-salatu was-sadaqatu wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ya, fitnah seorang pada keluarganya, pada hartanya, pada anaknya, kata Hudzaifah, pada tetangganya bisa dihapuskan oleh salat, oleh sedekah, amar ma'ruf nahi munkar. Tetapi Umar berkata, qala laisa an hadza as'aluka, yang aku tanya bukan tentang ini wahai Hudzaifah, walakin allati, tetapi fitnah yang tamuju ka maujil bahar, yang fitnah itu bagaikan air bah, bagaikan gelombang yang dahsyat. Lalu Hudzaifah mengatakan, laisa 'alaika minha ba'sun ya amiral mu'minin. Kata Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, engkau tidak terkena oleh dampak fitnah itu wahai amirul mu'minin. Jadi Umar ingin memastikan, inna bainaka wa bainaha baban, antara dirimu dan fitnah itu ada pintu mughlaqan, ada yang terkunci. Umar tidak cukup sampai di sana bertanya, padahal Hudzaifah sudah menyebutkan di antara Umar dan fitnah itu ada pintu yang terkunci. Umar bertanya lagi, qala Umar, ayuksarul baba am yuftah, apakah pintu itu yuksaru am yuftah, dipecahkan atau dibuka baik-baik, dibuka baik-baik ataukah dipecahkan, didebrak begitu? Lalu Hudzaifah al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, memberikan kabar kepada Umar bin Khattab, kata beliau, bal yuksar, dia pintu itu akan didebrak, dipecah. Qala Umar, idzan la yu'laqu abadan. Qultu ajal. Allahu akbar. Apa kata Umar? Mendengarkan jawaban Hudzaifah bin Yaman, bahkan dipecahkan pintu itu, Umar berkata, kalau begitu tidak ditutup selama-lamanya. Aku menjawab betul. Bagaimana Umar ingin memahami fitnah itu? Umarlah pintu yang dipecahkan, didebraknya pintu itu. Dan Umar bertanya lagi, berarti pintu itu tidak akan tertutup lagi selamanya, karena ada dipecahkan, karena ada dipatahkan. Ketika Hudzaifah mengatakan bal yuksar, qala Umar idzan lam yu'laqa abadan, qultu ajal, berarti dia tidak akan ditutup lagi kalau ada dipecahkan itu. Hudzaifah mengatakan, iya betul. La ilaha illallah. Kata para ulama, ini isyarat memang Umar bin Khattab akan, ya, isyarat beliau akan dibunuh. Dan peninggalan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, fitnah mulai terjadi. Faham tu?
Sekarang kita belum belajar tentang bagaimana fitnah dipecahkan dan kejadian fitnah itu. Syahid yang kita inginkan di sini adalah bagaimana sikap Umar ingin mendalami, ingin memahami fitnah seorang yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ingin memahami fitnah, apalagi kita. Faham tuh? Sekarang coba kita lihat sikap Huzaifah sendiri. Para ulama sepakat di dalam kitab-kitab akidah seperti di dalam Syarhus Sunnah disebutkan bahwa Umar bin Khattab adalah sahabat mulia setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Hanya orang-orang Syiah saja yang tidak berkesesuaian dengan Ahlus Sunnah, yang memahami bahwa yang tidak setuju bahwa Umar bin Khattab adalah sahabat Nabi yang mulia setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kalau demikian Umar bertanya kepada Huzaifah. Sekarang coba kita lihat. Padahal Huzaifah ini kan artinya derajat Umar lebih tinggi daripada Huzaifah. Betul? Beliau bisa bertanya kepada orang yang lebih rendah derajatnya daripada beliau sendiri. Padahal beliau Amirul Mukminin. Ajib. Dan kenapa pula Huzaifah ibn Yaman bisa menjadi orang tempat bertanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam perkara ini? Nah, inilah yang menjadikan Huzaifah itu luar biasa. Sebab sikap beliau begini. Ini juga ada dalam 40 hadis itu, di mana kata Huzaifah bin Yaman, kanan nasu, dahulu manusia, para sahabat, yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang keempat. Dahulu manusia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam anil khairi, tentang perkara-perkara yang baik. Tentang perkara-perkara yang baik ditanya oleh orang-orang. Wa kuntu, kata Hudzaifah, as'aluhu 'anil syarri. Aku bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara yang buruk. Kenapa Hudzaifah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara yang buruk? Makhafata ayyudrikani, karena saya khawatir, takut fitnah itu menimpa diriku. La ilaha illallah. Nah, ini sikapnya Hudzaifah. Akhirnya karena beliau menekuni bidang ini, menekuni keilmuan tentang perkara-perkara yang buruk, beliau bukan ingin melakukannya. Seperti perkataan seorang penyair, araftu syarra la li syarr lakin li tawqihi wa man lam ya'rif syarra min al khairi yaqa' fi. Aku mengenali keburukan dari yang baik-baik, bukan ingin melakukannya, tapi untuk kehati-hatian agar aku tidak terjatuh dalam keburukan itu. Akhirnya karena terus istiqomah dia di bidang itu, dia pun menjadi imam, sahabat yang paling paham tentang fitnah. Wajar Umar bertanya kepada beliau. Dan ini juga bukti nyata dari firman Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Dalam surah apa? As-Sajdah. Dan kami jadikan mereka imam, a'immatan yahduna bi amrina, yang memberikan petunjuk dengan perintah kami, lamma sabaru. Apa sebab mereka bisa menjadi imam? Manakala mereka terus bersabar. Makanya Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, saya pernah dengarkan uraian beliau di Daurah. Kata beliau, apa yang orang tekuni, nanti kelak dia akan menjadi imam. Kalau antum menekuni misalkan ilmu hadis terus antum pelajari, antum bakal jadi imam manakala antum sekian lama telah bersabar. Manakala antum terus menekuni belajar ilmu agama, terus antum sabar,
Antum kelak akan menjadi a'immatan yahduna bi amrina, menjadi imam yang memberikan petunjuk pula, dan ahli di dalam ilmu agama. Tapi kalau antum menekuni terus ilmu apa? Ilmu yang lain, ilmu pendidikan itu, terus antum sabar, kelak antum akan menjadi imam dalam ilmu pendidikan itu, jadi pemimpin, orang yang terdepan, jadi rujukan. Tapi kalau antum menyibukkan diri dengan ilmu pertanian terus, antum sabar dalam ilmu itu, antum akan pula menjadi imam dalam hal itu. Demikian pula dengan keilmuan yang lain. Faham tuh? Makanya kuncinya sabar. Jadi sekarang pertanyaannya, yang antum sabari, yang kita sabari, perkaranya apa? Tapi kalau sedikit sini lompat sana, sini sana. Kalau jago menguasai, bisa juga jadi imam. Tapi kalau belum, ya jadi makmum terus. Betul? Sekarang carilah mana dirimu yang akan wujudkan untuk jadi imam. Baik. Kita kembali. Inilah pelajaran besar dari dua sahabat Nabi yang mulia ini. Allahu Akbar. Mereka bertanya tentang fitnah. Sekarang coba kita lihat generasi setelah ini, bagaimana sikap mereka terhadap fitnah manakala fitnah itu terjadi. Kita tentunya mengambil rujukan dari generasi terbaik umat ini, dan generasi terbaik umat ini adalah para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Di antara ulama yang hidup di abad generasi salaf, beliau wafat tahun 110 Hijriyah, bernama Al-Imam Abu Bakar Muhammad ibn Sirin Al-Basri rahimahullahu ta'ala, seorang ulama ahli fikih, seorang perawi hadis dari golongan tabi'in yang menetap di Basrah. Beliau pernah berkata, dan ini perlu kita renungkan dalam bab ini. Qala al-Imam Ibnu Sirin, di mana beliau menceritakan tentang sikap guru-guru beliau, orang-orang sebelum beliau. Lam yakunu yas'aluna 'anil isnad. Mereka dahulu tidak bertanya tentang mata rantai keilmuan sanad. Apa itu sanad? Ada 3 ilmu yang menjadi kekhususan umat ini. 1 namanya ilmu sanad, isnad. 2 namanya ilmu nasab. 3 namanya ilmu i'rab, yang tidak ada pada umat yang lain. Sanad apa? Silsilatur ruwah, mata rantai rawi itu. Dari siapa dia ambil ilmunya? Dari gurunya. Dari guru ke gurunya siapa lagi? Adakah bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bahkan para ulama menyebutkan, ya, sanad ini menjadi kekhususan umat ini. Al-isnadu minad din. Isnad ini bagian dari agama. Maka perhatikan dari siapa mengambil ilmu. Tapi dulu mereka para sahabat, sebelum Imam Ibnu Sirin yang wafat 110 Hijriah ini, mereka lam yakunu yas'aluna 'anil isnad. Mereka tidak bertanya tentang sanad. Namun falamma waqa'atil fitnatu, manakala fitnah telah terjadi. Nah, ini perhatikan. Falamma waqa'atil fitnatu, manakala fitnah telah terjadi, sikap mereka generasi salaf seperti apa? Qalu, mereka pun mengambil sikap, samulana rijalakum, sampaikan kepada kami, sebutkan kepada kami nama rijal, rawi-rawi kalian, guru-guru kalian, tempat kalian mengambil hadis, tempat mengambil ilmu itu siapa.
Lalu dilihatlah Ahlus Sunnah, maka mereka ambil hadisnya. Namun manakala mereka lihat kepada Ahlul Bid'ah, mereka tidak mengambil hadis dari mereka. Ini pernyataannya Al-Imam Ibn Sirin. Artinya sikapnya generasi salafun salih, manakala fitnah terjadi betul-betul waspada, betul-betul hati-hati, nggak sembarangan, karena nanti amalan dakwah jika tidak di atas ilmu yang sahih maka akan keliru. Kalau demikian mereka dalam ilmu, tentunya mereka juga hati-hati dalam dakwah, hati-hati dalam amal. Allahu Akbar. Barakallahu fikum. Para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang coba kita lihat bagaimana sikap para ulama setelahnya terhadap fitnah ini. Ajib. Para ulama Ahlus Sunnah memang luar biasa ya ikhwan. Mereka adalah contoh kita, teladan kita, yang senantiasa terdepan mengajarkan kita kebaikan-kebaikan. Coba kita lihat, ikhwati fillah, ulama-ulama setelahnya mereka luar biasa perhatiannya terhadap fitnah ini. Akhirnya mereka pun menulis kitab-kitab tentang fitnah. Kitab-kitab tentang fitnah. Dan sering juga fitnah-fitnah ini disegandengkan dengan al-fitan wa asyratus sa'ah. Kitab fitnah dan tanda-tanda hari kiamat, atau al-malahim, ya, al-fitan wal malahim, ya, kejadian-kejadian yang terjadi, kejadian-kejadian yang besar yang akan terjadi. Para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, lihatlah contohnya. Coba kita lihat dulu bab al-fitan dan al-malahim ini dalam kitab-kitab sunan, kitab-kitab hadis. Cobalah lihat. Kita sama tahu bahwa kitab hadis yang paling masyhur, yang paling kita terima, ya, ini kitab kedua setelah Al-Qur'an Al-Karim, kitab Sahih Al-Bukhari. Dan ternyata di dalam Sahih Al-Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala juga tidak ketinggalan membawakan satu kitab di dalam sahihnya ini yang berjudul Kitabul Fitan wa Asyratis Sa'ah. Kitab tentang fitnah dan tanda-tanda hari kiamat. Itu artinya urgen sekali, penting sekali. Dan Kitabul Jami', kan Sahih Al-Bukhari ini disebut juga dengan Kitabul Jami', kitab yang mengumpulkan kitab-kitab hadis. Nah, dan disebut Kitabul Jami' ini itu pembahasan, kan ini kitab Sahih hadis nih. Di dalam kitab hadis itu ada lagi kitab-kitabnya. Nah, maka tidak kurang dari 8 kitab kandungan yang ada dalam kitab yang disebut dengan Al-Jami'. Kan kitab hadis itu ada disebut dengan kitab Al-Jami', ada kitab Sunan. Kalau kitab Sunan adalah kumpulan-kumpulan hadisnya sesuai urutan fikih. Ada lagi Al-Mustadrak, ada lagi Al-Musnad. Maka yang disebut dengan Kitabul Jami' seperti Sahih Al-Bukhari dan juga kitab Al-Imam At-Tirmidzi, Jami' At-Tirmidzi, itu baru disebut dengan kitab Al-Jami'. Harus minimal ada 8 kitab yang terkumpul di dalamnya, bahkan ada yang menyebutkan lebih. Nah, maka di dalam Kitabul Jami', kumpulan kitab-kitab, ya, di dalam Sahih Bukhari ternyata ada Kitabul Fitan wal Malahim. Baik. Apa lagi? Ternyata di dalam Sahih Muslim juga ada kitab ini. Ya. Di dalam Sahih Muslim juga ada kitab
kitabul fitan wa asyaratis sa'ah, kitab fitnah dan tanda-tanda hari kiamat. Demikian pula di dalam Sunan Abi Dawud, kitabul fitan wal malahim. Demikian pula di dalam Sunan At-Tirmidzi, kitabul fitan. Di dalam Sunan Ibnu Majah juga ada kitabul fitan. Di dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain lil Imam Al-Hakim An-Naisaburi juga ada kitabul fitan wal malahim. Para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nyatalah bagi kita bahwa para ulama betul-betul memberikan perhatian di dalam bab ini. Ya, ini harus kita pahami. Nah, sehingga kita juga betul-betul memberikan perhatian di dalam memahami fitnah-fitnah ini. Ya. Dan ada lagi kitab-kitab tersendiri yang disusun oleh para ulama kita di dalam menjelaskan kitab fitnah-fitnah ini kepada kita. Di antara kitab yang terkenal di dalam kitab masalah fitnah-fitnah ini adalah Kitabul Fitan wal Malahim, ya, karya Nu'aim Al-Hammad. Kitab yang mulia ini adalah di antara kitab yang juga tebal. Kitabul Fitan, judulnya itu bisa dilihat ya di internet ya. Judulnya Kitabul Fitan. Judulnya hanya Kitabul Fitan. Itu ditulis oleh Abu Abdullah Nu'aim ibn Hammad ibn Muawiyah bin Al-Harith Al-Khuzai Al-Marwazi. Nah, beliau ini wafat tahun 228 Hijriyah. Kalau tidak khilaf, saya pernah melihat terjemah ini, kitab ini sekarang sudah diterjemahkan. Ya, kitab ini sekarang sudah diterjemahkan. Bisa dilihat itu Kitab Fitan, ya, Kitab Fitan. Kalau saya tidak khilaf itu warnanya hitam. Baiklah, oke, itu dicari sendirilah. Baik, ini juga perlu menarik kita kumpulkan. Kitab-kitab yang telah ditulis oleh para ulama tentang fitnah-fitnah ini. Ya. Bahkan dalam kitab-kitab sejarah pun, ya, itu sebagian para ulama itu mencantumkan kejadian-kejadian besar yang akan terjadi, seperti Al-Bidayah wan Nihayah karya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Beliau juga tidak ketinggalan menyebutkan apa yang akan terjadi, karena Al-Bidayah jadi kejadian-kejadian yang terdahulu dan kejadian-kejadian yang di belakang. Karena kita ini sudah di akhir zaman, mendekati hari kiamat, kita mesti tahu kejadian-kejadian besar dan akan menjadi tanda-tanda hari kiamat. Dan ya ikhwan, para ulama-ulama sebelum telah memberikan perhatian terhadap fitnah-fitnah akhir zaman. Dan ulama-ulama Ahlussunnah belakangan juga memberikan perhatian besar terhadap ini. Dan saya mengumpulkan kitab-kitab ini luar biasa. PDF-nya menakjubkan. Yang sudah ada PDF-nya sudah menakjubkan. Kumpulan kitab-kitab yang berbicara tentang fitnah. Kalau dikumpulkan betul, antum akan dapatkan sudah ratusan ya ikhwan, kitab-kitab yang sudah membahas tentang fitnah ini. Kalau demikian para ulama kita, tentulah kita juga harus bersikap serius untuk memahami fitnah. Sebutlah siapa ulama di zaman ini yang antum kenal. Syekh Abdul Razak punya kitab Atharul Fitan.
Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili mensyarah Kitabul Fitan dari Sahih Muslim. Saya pernah ikut daurah kitab ini dengan beliau. Kemudian beliau juga ada Fiqhul Fitan, asalnya dari muadharah beliau. Nah, kemudian ulama-ulama kita yang lain banyak menulis tentang fitnah ini. Baik. Ini juga salah satu kitabnya, Al-Fitnah wa Atharuha Al-Mudammirah. Baik. Para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu kita perlu memahami fitnah ini. Dan di dalam kitab ini di akhir pembahasan ini, di dalam kitab Al-Fitnah wa Atharuha Al-Mudammirah ini, itu disebutkan juga tentang ahamiyatul mawdu', urgensinya materi tentang fitnah ini. Syekh menyebutkan di sini ini saya tidak jelaskan secara lebih rinci lagi. Itu ada beberapa poin yang menunjukkan urgensinya pembahasan tentang fitnah. Saya tutup pembahasan tentang ini dengan ini, menyebutkannya secara ringkas. Pertama, Syekh menyebutkan dunia ini adalah negeri ujian. Dunia ini adalah negeri cobaan, ujian, negeri cobaan, fitnah dan ujian, ya, negeri penuh cobaan, fitnah dan ujian. Jadi bagaimana pula tidak kita perlu memahami hal ini. Nah, di antara dalil yang dibawakan oleh Syekh di sini adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saya ulangi. Di dalam poin yang pertama ini, dunia adalah negeri ujian ini, kita sama tahu bahwa dunia ini tempat ujian, ya. Dan kita sudah maklum dari hal ini. Kalaupun kita tidak bahas lebih dalam tentang dunia adalah negeri ujian, kita juga sudah paham. Barakallahu fikum. Ya. Yang kedua, fitnah itu tidak ada yang bisa lepas darinya. Bayangkan, anak-anak kita saja, harta-harta kita saja bisa menjadi fitnah. Harta dan anak-anak kita saja bisa menjadi fitnah. Kemarin juga sudah kita sebutkan dalil. Yang ketiga, yang kedua tadi, seseorang fitnah itu tidak ada yang bisa lepas lari darinya. Yang ketiga, Allah telah menetapkan sunnah kauniyah dan syari'iyahnya bahwa manusia itu diuji antara satu dengan yang lainnya. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbiruna wa kana rabbuka basira. Ini dalam surah Al-Furqan ayat ke-20. Kami jadikan sebagian kalian dengan sebagian yang lainnya fitnah. Apakah kalian sabar? Adalah Rabb kalian maha melihat. Jadi antara kita aja itu sudah jadi ujian. Ya. Yang keempat, Allah menciptakan makhluk ini, menciptakan mati dan hidup. Untuk apa? Untuk ujian buat manusia ini. Ini dalilnya kita sudah sampaikan kemarin di dalam surah Al-Mulk ayat yang ke-2. Kemudian yang kelima, fitnah itu adalah untuk melihat siapa yang jujur dan yang tidak jujur dari keimanannya, siapa yang mukmin dan munafik. Maka akan terlihat nanti
siapa yang teruji dari kalangan manusia yang beriman ini, dari kalangan manusia ini. Ayat dalilnya sudah kita sebutkan kemarin di dalam surat Al-Ankabut ayat yang 1 sampai ayat yang ketiga itu. Apakah manusia mengira mereka mengatakan beriman saja sementara mereka tidak diuji? Yang keenam, Nabi telah mengabarkan bahwa fitnah-fitnah itu terjadi hingga hari kiamat. Seperti dalam hadis tentang daurahnya Nabi, daurah namanya itu, tentang kajian yang diberikan Nabi tentang fitnah kepada para sahabat itu. Nabi telah mengabarkan wa akhbara Nabi makan wa bima huwa kain fa'alamuna akhfazuna. Nabi mengabarkan apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Jadi fitnah itu sampai hari kiamat. Nah, ini berarti ini urgent untuk memahaminya. Yang ketujuh, perhatian salafus saleh untuk memahami fitnah. Nah, ini juga sudah saya sampaikan tadi. Hadis dalilnya adalah hadisnya Hudzaifah bin Yaman dan yang lain. Yang kedelapan, Syekh menyebutkan mempelajari fitnah itu penting sekali buat para dai dan orang-orang yang mengamalkan agama ini secara khusus. Nah, di mana nanti para dai tentu mengajarkan umat ini, ya, secara khusus, dan kita adalah para penuntut ilmu. Dan antum juga harus memahami bahwa para dai itu adalah ya orang yang seharusnya imannya lebih tinggi, dan orang kalau imannya lebih tinggi tentu ujiannya juga lebih dahsyat. Berdasarkan hadis Ayyun nasi asyaddu bala'an, ketika Rasul ditanya, ya Rasul ayyun nasi asyaddu bala'an, siapakah manusia yang paling kuat ujiannya? Nabi mengatakan para nabi. Kemudian siapa lagi? As-salihun, orang-orang yang saleh. Nah, jadi maka untuk itu para dai harus lebih kuat, lebih serius memahami fitnah-fitnah ini. Yang kesembilan yang dicantumkan dalam kitab ini, fitnah itu luas. Luas cakupannya. Artinya fitnah itu tidak hanya pada perkara yang buruk-buruk saja, tapi juga perkara-perkara yang baik. Dan Syekh membawakan dalil firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-35, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Kami telah menguji kalian dengan perkara yang buruk dan perkara yang baik sebagai fitnah, dan kepada kami kalian akan dikembalikan. La ilaha illallah. Bahkan Nabi mengatakan dengan jelas, wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah apabila mencintai seorang hamba, mencintai hamba-hambanya, maka Allah Ta'ala menguji mereka. Berarti luar biasa. Maka 9 poin ini yang disebutkan dalam kitab Al-Fitnatu wa Atharuha Al-Mudammirah, ya, tentang urgensinya materi tentang fitnah ini. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Cukup sekian apa yang dapat kita pelajari bersama pagi ini. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.